Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di video ini. Di sini saya coba mau jelasin bagaimana cara mengakses AWS gitu. Jadi cara apa saja yang bisa dilakukan untuk mengakses AWS supaya resources itu bisa di-manage. Jadi ibaratkan AWS itu sebuah rumah. Nah, kalau kita mau masuk ke rumahnya itu bisa lewat mana aja sih gitu. Bisa lewat pintu depan kah, bisa lewat jendela kah, atau bisa lewat pintu belakang. Nah, di sini ada 3 cara. Di sini saya akan coba jelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu AWS Management Console. Jadi sesuai namanya yaitu konsol, di mana kita aksesnya melalui browser. Konsol. Konsol itu bisa diibaratkan GUI, Graphical User Interface, atau BUI, Browser User Interface gitu. Jadi kita perlu browser untuk mengaksesnya. Contohnya bisa pakai Firefox, Chrome gitu, atau Brave. Nah, nanti kita login ke ini nih, console.aws.amazon.com, yang mana nanti kalau kita login, contohnya ya, saya coba di sini saya udah login ya. Ketika kita login itu nanti masukin ID, account ID, terus username, password, dan nanti akan diarahkan ke default region-nya gitu. Yang mana di sini contohnya default region-nya itu di US East One di Virginia. Bisa di set yang lain ya, misal di Jakarta atau yang lain gitu. Nah, di sini kita bisa manage semua resource AWS gitu, secara grafis ya. Dan kebanyakan untuk pemula, untuk yang mau belajar AWS itu paling mudah lewat sini gitu. Karena udah step-stepnya itu bisa dikatakan clear gitu. Oh, kalau mau ke kontainer nih atau ke compute ke EC2 gitu. Dan menurut saya juga jauh mudah sih dibanding dua cara yang lain gitu di sini. Nah, selanjutnya ada command line interface, jadi pakai CLI, jadi pakai command, pakai perintah. Dan di sini sebenarnya ada dua cara gitu. Maksudnya sebenarnya sama-sama CLI tapi medianya yang berbeda. Yang pertama yaitu CLI-nya itu ada di browser. Jadi ketika kita sudah login ke konsol, nah itu kita bisa pakai CLI-nya dari browser ini di sini. Di Cloud Shell namanya, Cloud Shell, dan nanti akan diarahkan ke Cloud Shell ini. Jadi CLI web base, dan ini kita bisa langsung pakai untuk manage resource di AWS. Yang kedua, selain menggunakan Cloud Shell, CLI web base-nya AWS, kita bisa menggunakan AWS CLI command line itu melalui laptop. Jadi install paket AWS CLI-nya dulu, terus diautentikasi, dihubungkan, dan setelah berhasil nanti kita bisa manage resource di AWS itu melalui laptop gitu. Jadi nggak perlu buka browser lagi gitu. Langsung lewat terminal atau Visual Studio Code gitu. Nah, selanjutnya setelah CLI, Command Line Interface, cara yang ketiga itu Tools dan SDK. Ini diperuntukkan untuk para software engineer atau developer untuk developing, untuk mengembangkan dan memanage aplikasi di AWS. Misal nih aplikasinya itu pakai bahasa PHP gitu. Nah, di AWS itu untuk integrate, untuk build, develop itu tuh seperti apa gitu. SDK yang didukung terutama supaya kayak misal aplikasi PHP saya bisa terhubung ke service di AWS. Jadi aplikasinya itu saling terhubung
ke service satu sama lain gitu. Misal nih dipakai VM EC2, nanti storage-nya itu di S3 atau service yang lain gitu, saling terintegrasi. Nah di SDK itu keuntungannya itu di situ gitu. Selain itu pun juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain khususnya gitu, tergantung aplikasinya seperti apa ya. Dan bahasanya banyak yang didukung nih, ada di C++, mulai sampai ke Ruby gitu. Dan dokumentasinya juga cukup lengkap. Developer guide-nya ada, bahkan di GitHub-nya juga di sini bisa di search, dan bahkan bisa di community, di Stack Overflow gitu, dan banyak resource untuk mencari bantuan gitu. Nah, sekian untuk video ini. Sampai jumpa di video lain. Terima kasih.